Saudara, hari ini TNI Angkatan Laut belum melanjutkan pembongkaran pagar laut di daerah Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Sebelumnya pembongkaran pagar laut ditargetkan selesai 10 hari ke depan. Hingga kini pagar bambu yang dibongkar sepanjang 2 km. Sebelumnya TNI AL melakukan pembongkaran pada Sabtu kemarin bersama para nelayan di Tanjung Pasir. Dari 30 km panjang pagar laut, TNI AL mengestimasi selesai dalam 10 hari. Namun sampai saat ini tak ada aktivitas untuk pembongkaran. Hingga saat ini belum ada statement resmi dari pihak TNI Angkatan Laut terkait batalnya agenda tersebut. Lagi bikin program apa ini? Menteri Kelautan dan Perikanan RI menyatakan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang telah disegel. Namun ia meminta pagar laut tidak dicabut dulu untuk memudahkan penyidikan. Kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam, lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang. Tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, misalnya ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Setelah dari itu sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Jadi sampai saat ini Yang juga jadi sorotan, saudara, banjir melanda 8 desa yang tersebar di 5 kecamatan di Cirebon, Jawa Barat. Lebih dari 4.000 warga terdampak banjir. Salah satu lokasi terdampak banjir bandang adalah Pondok Pesantren Al-Khairiyah di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Air merendam seluruh area pondok pesantren, masjid, ruang belajar, ruang guru, hingga kamar istirahat para santri. Saat ini santri dan petugas bergotong royong membersihkan sisa banjir. Meluapnya sejumlah sungai karena tidak menampung debit air yang sangat deras menyebabkan banjir terjadi. Kita coba lihat di Dauan itu sudah mulai surut ya. Nah kemudian di sana masih ada satu perumahan yang memang harus kita lakukan penyedotan airnya. Nah itu kita lakukan, insya Allah kalau misalnya posisi sungai sudah agak lebih rendah, kita akan sedotkan di perumahan itu. Tapi subhanallah tiba-tiba air datang, dia menghantam pagar pesantren sampai merobohkan 3 gerbang kita, masuk ke masjid, kemudian ke kantor, kemudian ada 6 unit rumah dinas guru yang ada di dalam. 3 unit mobil di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat hanyut terbawa arus deras Sungai Cipager. Video amatir memperlihatkan saat derasnya arus Sungai Cipager menghanyutkan 3 unit mobil di Cirebon. Warga yang mengetahui kejadian ini panik dan berteriak karena khawatir ada orang yang berada di dalam 3 mobil tersebut. Selain menghanyutkan mobil, derasnya aliran sungai juga menjebol dinding tanggul hingga membuat ratusan rumah terendam lebih dari 150 cm. Usai terbawa derasnya arus, 2 mobil ditemukan di aliran sungai besar Cipager di Kabupaten Cirebon. Kondisi mobil rusak parah dan berada di dasar sungai. 2 mobil ini terseret arus sungai sepanjang 5 km. Sementara 1 mobil lain ditemukan tersangkut karena menabrak tembok perumahan. Saudara, ex anggota DPRD Kabupaten Indramayu dan kader Partai Nasdem, Robi In, diduga menjadi korban TPPO di Myanmar. Dalam sebuah video di media sosial, Robi In meminta pertolongan pemerintah untuk dibebaskan. Inilah video Robi In, ex anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, periode 2014-2019, bersama ketiga rekannya yang disekap di Myanmar. Keempatnya minta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk segera membebaskan dan memulangkan ke Indonesia. Keempatnya dipaksa sebagai scammer online oleh pihak yang menyekap mereka.
Penyekapan telah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Bapak Prabowo, Presiden baru, kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak, kami disekap, disiksa, disetrum. Robiin dan kawan-kawannya adalah korban TPPO di mana dipekerjakan untuk penipuan secara online, dan kalau tidak memenuhi target dia disiksa, digebuk, disetrum. Anggota DPRD Indramayu fraksi Nasdem Muhammad Ainun Najib menyebut Partai Nasdem Kabupaten Indramayu tengah melakukan upaya untuk membebaskan ex-anggota DPRD Partai Nasdem Robiin. Sejumlah langkah dilakukan termasuk penggalangan dana bagi keluarga Robiin. Tolong Pak, kami disekap, disiksa, disetrum. Tolong Pak. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Siang hari ini. Saya Imron Fadilah. Dan saya Mercy Tirayo pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.